Nabi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini saya lagi bersama Mas Adam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mungkin bisa Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya bersama Mas Adam, Ketua Umum IMM Ibnu Sina. Mungkin Mas Adam bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya Ramadan Sadam, Prodi Manajemen semester 6 ya. Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Komisariat IMM Ibnu Sina. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk proses pembentukan IMM itu bagaimana awal mulanya ini terbentuk, terus siapa yang menginisiasi, dan tantangan saat awal terbentuk itu bagaimana? Berbicara mengenai sejarah IMM ya berarti ya. Jadi IMM itu kalau kita runtut dari sejarahnya berdiri pada tanggal 14 Maret 1964. Nah, pendirinya itu siapa? Ada 3 orang, 3 tokoh, yakni Jasman Al-Kindi, Rosyad Saleh, dan juga Sudibyo Markus. Mengapa IMM itu dibentuk pada kala itu adalah karena pada kala itu sudah banyak muncul universitas-universitas yang dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sudah mempunyai universitas. Namun Muhammadiyah itu masih memandang tidak ada wadah khususnya mahasiswa di universitas yang Muhammadiyah itu untuk bisa bergerak di kalangan mahasiswa. Maka dari itu diciptakanlah dan dicetuskanlah IMM ini sebagai wadah pergerakan kaum Muhammadiyah yang ada di kalangan mahasiswa di kampus-kampus Muhammadiyah, seperti itu. Mungkin sejarah singkatnya seperti itu sih. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana proses pembentukan kelompok, Mas, di IMM? Bagaimana proses pembentukan IMM-nya? Jadi ya IMM-nya tadi sudah saya sampaikan bahwa dibentuk itu pada tahun 1964. Dan itu pada tahun itu adalah dideklarasikannya. Kalaupun untuk pembahasannya itu sudah dari tahun-tahun sebelumnya, sudah cukup lama, ketika sedang kongres dan sebagainya itu sudah dicetuskan, namun baru diresmikan itu ditetapkan pada 14 Maret 1964. Kemudian bagaimana terbentuknya itu memang banyak sekali kendala ya. Kalau kita lihat kan 1964 itu kalau kita di pikiran pertama kali itu kan masih zaman orde lama dan itu masih
pada tahun-tahun transisi menuju Orde Baru di situ. Nah, berkaitan dengan hal itu pasti banyak sekali gejolak-gejolak yang terjadi untuk pembentukan suatu organisasi yang memang ini ranahnya nasional, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang ada di setiap kampus Muhammadiyah. Pada kala itu pun juga sudah cukup banyak kampus yang ada di Indonesia, khususnya kampus Muhammadiyah itu. Seperti itu. Mungkin secara singkat kayak gitu sih. Oke, baik. Terkait organisasi IMM, apa saja dinamika yang terjadi di kelompok organisasi IMM ini selama Mas Adam menjabat sebagai ketua umum? Kalau untuk dinamikanya ya, kalau coba dari sejarahnya dulu mungkin ya, dinamikanya itu ketika dibentuk itu ada beberapa faktor yang mendorong terbentuknya IMM. Ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor internal itu yang tadi saya jelaskan bahwa memang dibutuhkan sebuah wadah pergerakan bagi mahasiswa di kampus Muhammadiyah. Ya, faktor eksternalnya adalah ketika itu memang masih maraknya ideologi-ideologi yang menyebar di Indonesia, ideologi seperti komunis dan juga ideologi ekstremis Islam yang lain seperti itu. Itu juga mendorong terbentuknya IMM untuk melindungi mahasiswa-mahasiswa itu yang ada di kampus Muhammadiyah seperti itu. Dan kemudian kalau saya bicara mengenai dinamika organisasi ketika saya menjabat ya, pastinya kalau organisasi itu kan bagaikan sebuah tubuh, satu anggota tubuh. Pasti kalau kita itu tiap hari itu tidak mungkin seluruh badan itu sehat. Pastinya ada di jemari itu bisa nyeri, sendinya bisa sakit, tangannya bisa pegal ataupun berbagai macam hal lainnya. Dan itu sama halnya dengan organisasi. Kalau diibaratkan seperti itu, pasti ada berbagai macam dinamika dan konflik yang terjadi, mulai dari konflik mengenai antar anggota, konflik dengan pihak eksternal, konflik dengan pihak internal sesama komisariat, itu pun juga terjadi seperti itu. Hanya saja bagaimana kita menyikapi konflik itu, bagaimana kita merubah konflik yang memang bersifatnya destruktif ya, menghancurkan, bagaimana kita ubah agar konflik itu bisa kita konstruktif. Jadi konflik itu diubah menjadi sebuah cara dan juga momentum untuk kita semakin bertumbuh dan semakin maju di situ. Banyak sekali konflik kok. Konflik antar anggota, mengenai komunikasi dan berbagai macam hal, konflik mengenai tanggung jawab. Tapi itu semua alhamdulillah terselesaikan dengan berbagai metode ya, seperti metode mediasi, kemudian face to face, berbicara dari hati ke hati antar anggota yang berkonflik, dan itu pun terselesaikan. Dan alhamdulillahnya itu juga bisa dirubah menjadi konflik yang memang untuk mencapai kemajuan komisariat seperti itu. Baik, selanjutnya. Bagaimana Mas Adam membangun kerjasama dengan sesama anggota kelompok? Kalau untuk kita membangun kerjasama itu pastinya kita nggak bisa bekerja sendiri ya, pasti butuh dua pihak yang memang ingin bekerja sama dan juga mau bekerja sama. Dan itu yang memang selalu coba saya tanamkan di IMM ya, khususnya Ibnu Sina, itu bagaimana kita bisa bersama-sama untuk berproses dan juga bertumbuh, sehingga kita itu masuk IMM itu nggak hanya sekadar menjadi anggota yang tiap hari hanya berangkat rapat pulang rapat seperti itu, tidak ada kemajuan kayak gitu. Kalau seluruh mindset anggota itu sudah terbentuk ya, itu akan mudah untuk bekerja sama. Tinggal kita bagi saja tanggung jawabnya masing-masing anggota, disesuaikan dengan kompetensi dan juga disesuaikan dengan passion, minat dan juga bakat masing-masing anggota. Karena kalau kita nggak sesuaikan dengan itu semua ya
bakalan susah juga untuk kita bisa maju bergerak seperti itu, kerjasamanya juga akan terhambat. Jadi dimaksimalkan dalam pembagian tanggung jawab sesuai kompetensi, minat, bakat, dan juga passionnya. Izin menambah pertanyaan. Kegiatan apa yang bisa mempererat hubungan dan tips menjaga kekompakan dalam organisasi? Kegiatan apa yang bisa mempererat hubungan ya? Kalau di MM itu kan memang organisasi yang memang bergeraknya itu ranah keilmuan ya, ranah keilmuan dan juga ranah perkaderan serta pergerakan. Jadi di luar program-program kerja yang memang di dalam ranah itu seperti diskusi publik dan sebagainya, itu pasti kita sisipkan berbagai proker yang memang di situ tujuannya untuk menjalin kebersamaan bersama, menjalin kolektif kolegial itu. Jadi saling mengcover antar satu anggota. Itu prokernya salah satunya itu berbagai contohnya itu ada seperti silaturahmi kader. Kita berkunjung ke rumah salah satu kader di situ, kemudian bersilaturahmi, ngobrol dengan hati ke hati di top mengenai permasalahan, mengenai tentang mungkin keluhan yang ada di komisariat seperti apa kayak gitu. Kemudian selain itu juga ada sarasehan antar anggota di situ, sarasehan kita mungkin liburan menuju ke pantai ataupun ke taman atau hal lain sebagainya, nanti disesuaikan dengan keinginan dari masing-masing anggota itu. Memang kalau masih inginnya ke pantai ya kita ke pantai, di situ sekalian liburan, sekalian wisata, dan juga sekalian ngobrol untuk istilahnya itu melepas penat dari kesibukan jadwal di organisasi MM itu sendiri. Karena kalau di MM itu bisa dibilang cukup sibuk ya, tiap bulan bahkan tiap pekan itu pasti ada program kerja di MM itu. Kalau kita nggak sisipi dengan proker-proker yang memang sifatnya non formal, itu rawan sekali bahwa anggota itu akan jenuh. Nah, maka dari itu kita sisipi proker-proker yang sifatnya non formal itu, sarasehan ataupun fun games dan lain sebagainya. Oke. Kalau di UMP sendiri, IMM itu dibentuknya kapan, Mas? IMM, kalau di UMP itu pada masa kepemimpinan rektor sebelum Pak Fahrudin, kalau nggak salah ya, saya mohon maaf lupa namanya di situ. IMM itu mulai terbentuk, beliau itu founding fathernya IMM di UMP. Kalau untuk Ibnu Sina sendiri itu kalau tahun kemarin itu musyawarah komisariat ke-17, berarti 2024 kurangi 17 ya, berarti sekitar 2003-an itu sudah mulai terbentuk ya Mbak Ibnu Sina itu. Oke, terima kasih Mas Adam. Mungkin cukup sekian ya wawancara dari kelompok 1. Mungkin ada kata-kata hari ini, Mas. Kata-kata hari ini, semoga semua lelah kita menjadi lilah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thanks for watching. Please subscribe.